Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Palopo, semester 5 dengan NIM 200201084 dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis item mata kuliah pengembangan evaluasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bustanul Iman RN MA. Langsung saja masuk ke pengertian analisis item. Analisis item adalah suatu proses yang menguji respon subjek terhadap item yang dibuat, bertujuan untuk menilai kualitas dari item-item dan tes secara keseluruhan. Analisis item penting untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan si pengembang instrumen ukur dalam mengidentifikasi domain-domain kontraks yang diukur, mana domain yang perlu mendapatkan penekanan dan mana yang tidak perlu. Yang kedua, teknik untuk melakukan analisis item dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara garis besar, analisis kualitatif dilakukan terkait dengan validasi isi dan prosedur penulisan yang baik, sedangkan analisis kuantitatif terkait dengan pengukuran tingkat kesulitan dan item daya yang beda. Adapun tujuan dan manfaat penganalisis item, yang pertama itu untuk mengkaji dan menelaah setiap item agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan. Yang kedua, untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Adapun manfaat dari kegiatan menganalisis item, yang pertama, dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi atas tes yang digunakan. Yang kedua, sangat relevan bagi penyusun tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan pendidik untuk peserta didik kelas. Yang ketiga, mendukung penulis butir soal yang efektif. Yang keempat, secara materi dapat memperbaiki tes di kelas. Yang kelima, meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Yang keenam, menentukan apakah suatu fungsi item suatu yang diharapkan. Yang ketujuh, memberikan masukan kepada pendidik tentang kesulitan peserta didik. Yang kedelapan, memberikan masukan pada aspek tertentu untuk pengembangan kurikulum. Yang kesembilan, merevisi materi yang dinilai atau diukur. Yang ke-10, meningkatkan keterampilan penulis soal. Itulah materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.